agraria yang berkonflik antara masyarakat dan perusahaan. Gambarannya seperti apa? Tidak ada saya menemukan dimanapun titik HGU di Bengkulu ini rakyat itu berdamai dengan perusahaan, itu nggak ada. Hampir semua HGU itu bermasalah. Saya minta negara Indonesia ini ya hapus HGU di Bengkulu. Maka berarti solusinya itu saja solusinya. Bubarkanlah perusahaan-perusahaan tuh. Bubar. Iya. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkolen Times Podcast. Dan kelamaan tidur saya. Nggak nongol-nongol. Lagi banyak kerjaan. Masih bareng Bung Dempo Exler yang statementnya FYP kemarin ya. Soal Dewan itu banyak yang komentar. Iya. Itu Dewan harus bersertifikasi ya. Sertifikasi ya. Ini sekarang kita apa bahasanya? Kita cekoki lagi Bung Dempo untuk bahas soal konflik agraria yang belum berkesudahan ini. Iya. Iya, ribut-ribut apa ini sampai ada yang ini kan. Polisi pun bingung jadinya. Untuk ini mau yang kalau ngamankan perusahaan dibilang backing perusahaan. Iya. Tapi kalau dibiarkan masyarakatnya yang maaf nih bukan nggak bisa dianggap nggak bisa diamankan. Iya. Konflik dibiarkan seperti itu. Nah ini sebenarnya udah lama ya permasalahan dan nggak hanya di Bengkulu. Se-Indonesia banyak peristiwa seperti itu. Nah yang kita mau bahas soal Bengkulunya nih. Kebetulan Bung Dempo ini kan DPRD Provinsi Bengkulu. Iya. Komisi 2 ya? Satu, Komisi 1. Iya. Membidangi masalah perkebunan juga. Pertanahan. Agraria. Nah, pas betul. Aduh apa? Ceritanya ini agraria yang berkonflik antara masyarakat dan perusahaan. Gambarannya seperti apa? Selama mengawasi konflik agraria ini. Saya nih di Komisi 1 tuh sejak bulan April 2022. Artinya ini udah setahun lebih ya. Hampir tiap hari Bang Benny tidak ada yang tidak ada mengeluh soal tanah di Bengkulu ini. Oke. Baik pribadi maupun korporat. Oke. Konflik antara rakyat ke rakyat, konflik antara rakyat dengan pemerintah, rakyat dengan perusahaan. Tapi yang paling banyak adalah konflik antara rakyat dengan perusahaan. Iya, hampir tiap hari. Dan tidak ada saya menemukan dimanapun titik HGU di Bengkulu ini rakyat itu berdamai dengan perusahaan, itu nggak ada. Nggak ada. Semuanya ribut. Seperti api dalam sekam. Tiba-tiba mencuat, tiba-tiba redam, tiba-tiba mencuat. Artinya apa? Kalaupun dia itu damai itu nggak permanen. Oh, berarti mereka udah berkonflik dulu, pernah damai tapi konflik lagi. Ya, redam, konflik lagi redam. Bukan damai mungkin ya, mungkin redam karena capek mungkin ya. Oh, capek. Capek dilawan terus gitu ya. Mungkin rakyatnya kan mungkin mau demo lagi, oh cari makan dulu lah gitu kan. Iya. Nasi bungkusnya kurang. Bukan. Maksudnya ya kan kita butuh makan kalau di demo kan. Cari makan dulu kan. Iya. Artinya rakyatnya dihadapkan pada dua sisi. Satu, dia mesti memenuhi kebutuhan rumah tangga hidupnya. Betul. Punya anak istri, mesti sekolah, mesti ini. Satu sisi mesti berjuang mempertahankan hak mereka di mata pemerintah dan perusahaan. Seperti itu. Nah, konfliknya itu, benturannya itu di mananya itu? Nah, kayak masyarakat sama perusahaan yang tidak berkesudahan, masyarakat yang sumber konflik itu adalah pertama adalah ketidakbenaran hukum yang ditegakkan. Artinya tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Itu sumber konfliknya. Sumber hukumnya apa? Kalau dia jelas menggunakan fakta hukumnya itu jelas, nggak akan konflik. Oke. Misal, Bang Benny dengan saya punya lahan nih berdua. Iya. Punya sertifikat, nggak akan ribut. Ini tanah kamu, tanah saya, udah kan. Udah selesai. Masalahnya kan saling klaim,
nggak ada tanpa batasnya, begitu. BPN-nya diam saja, pemerintahnya melongok baik. Nah ini kita punya lahannya belagu kan, kan? Yang punya Kau patang mangga, bo jangan menanam kerja pemerintah lah, patang mangga kau, seraya bo tuh nanti. Iya. Itu dari moyang aku gitu kan. Iya. Udah nih, sementara yang perusahaan udah ngurus dari kawan moyangnya kan? Kawan moyang dia. Tapi perusahaan itu izin HGU apa DN-nya di Bengkulu ini bermasalah juga nggak sih sebenarnya? Hampir semua HGU itu bermasalah. Semua HGU bermasalah, tapi tetap jalan. Itu dia. Ini lagi kita perlu ketegasan dari pemerintah ya, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun nasional pusat. Saya pernah sampaikan ke Kementerian ATR BPN ketika itu saya berkunjung ke sana bulan Mei kemarin. Bukan Mei, sebelum Lebaran. Saya ke sana, saya bilang ketemu dengan biro hukumnya waktu Pak Bimo. Dia bilang akan janji turun ke Bengkulu. Tapi sampai hari ini nggak nongol juga. Pak Bimo ini kan. Maka saya tuh akhirnya apa ya? Ngapain sih jadi pemangku kebijakan kalau nggak konsisten gitu kan? Dia pengen turun ke Bengkulu, pengen melihat fakta lapangan. Saya sampaikan bahwa HGU di Bengkulu ini hampir 80 lebih bang ini. 80 lebih perusahaan HGU di Bengkulu ini, satu pun nggak ada yang nggak konflik. Dan ini tahun 2023, 2024, 2025 ini tahun rentan. Kenapa tahun rentan? Pertama ini tahun politik. Yang kedua memang di 3 tahun ini rata-rata HGU udah habis. Mau ngurus perpanjangan. Iya mereka biasanya HGU-nya 20 tahun, 30 tahun. Maka gitu. ini kan peluang konflik ya. Iya. Kenapa orang mau perpanjang? Maka dulu sebelum ada aturan undang-undang Omnibus Law, dulu zaman Orde Baru, kan tidak ada peraturan tanah siapa. Negara, presiden melalui kementeriannya memberikan hak izin prinsip sebuah perusahaan. Garaplah apa kau sanggup garap. Dari bukit A ke bukit B, sungai A, sungai B, dipetakan. Tanpa mengindahkan siapa di bawah pemilik lahannya. Nah ini di lapangan kan terjadi konflik dengan rakyat. Cuman zaman itu kan rakyat kan belum ngerti, belum ada buku lentem, kan belum ada podcast. Jadi rakyat hanya udah menahan diri aja, dikasih ganti rugi seadanya. Sudah lahan diambil oleh HGU. Belum ada kewajiban juga 20% plasma. Undang-undang CSR pun belum jelas. Sekarang ada undang-undang CSR, ada undang-undang wajib plasma 20%. Nah, ini yang akhirnya membuat rentan konflik. Kita rakyat tahu, kalian belum dapat plasma, kalian nggak dapat CSR. Kemudian ada undang-undang kita soal lingkungan hidup misalnya, mesti ada jarak tanam antara bibir pantai, bibir sungai 100 meter misalnya kan. Ini sebagai buffer zone, pelindung lingkungan hidup. Antara hutan dengan kebun sawit itu mesti ada jarak 100 meter. Walaupun itu lahan dia, tapi nggak boleh tanami. 100 meter itu sebagai buffer zone, pelapis antara hutan dengan kebun sawit. Itu dilanggar semua tadi. Rata-rata langgar semua kan begitu. Bahkan di daerah utara tuh sampai ke tengah laut ada pohon sawit itu kan. Sawit gitu di tahun 6 di tengah. Iya. Saking ini, saking berkendak ya mas. Nah itu sawit itu kan. Aduh. Iya. Dan itu memang selama ini dibiarkan atau sepertinya terbiarkan ya. Terbiarkan mungkin pertama saya lihat begini. Ini pandangan saya ya. Kepala daerah terlena sehingga tidak sensitif mengurusi ini. Kepala daerah hari ini sibuk dengan hal yang normatif. Buka acara A, buka acara B, potong pita A, potong pita B kan, pidato tempat A tempat B, tanpa pernah mengkaji hal-hal prinsip seperti ini. Padahal kalau seorang kepala daerah itu punya kecerdasan, ini adalah sumber kesejahteraan rakyat. Kalau rakyat sejahtera, maka ekonomi tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, pajak meningkat. Pajak meningkat, pendapatan daerah meningkat. Pendapatan daerah meningkat, APBD meningkat.
APBN meningkat, padahal bisa belanja lagi. Pembangunan juga meningkat. Belanja lagi. Kan begitu. Tapi kan ya mungkin tadi ya, karena kepala daerah yang tidak ngerti soal itu atau tidak mau belajar, maka memang butuh pemimpin daerah itu yang cepat belajar. Cepat belajar dan mau belajar. Ini ngeritik. Jangan yang normatif. Maksudnya pemimpin daerahnya yang mana? Jangan cuma menghitung hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu kan. Oh gitu. Kan begitu kan. Masalah kan. Bisa sebut nggak siapa pemimpinnya? Ya hampir semua lah gitu kan. Hampir semua? Iya, yang ada wilayah-wilayah HGU ini kan. Oh gitu, ya penonton cek di Google aja ya pemimpin-pemimpin di Google. Iya. Ini maaf Pak, bukan. Iya tapi ini fakta. Iya fakta. Mau kita marah boleh, marah sama saya boleh. Iya. Silakan marah saja gitu kan. Atau kalau kita sama-sama ngobrol di live gitu kan di live iya. Nggak masalah. Habis mereka nonton Bung Depo itu. Dindo maksudnya apa itu? Banyak nggak? Saya mengkritik lahan-lahan HGU ini yang setiap hari. Yang telepon juga banyak. Saya nggak pernah bergeming. Saya lawan. Terus ya. Mau siapa mereka terserah. Sebenarnya kecuali mereka maut. Kalau panggil mereka maut susah. Iya, saya kan begini Bang Ben. Saya pernah ekstrim bikin pernyataan. Saya minta negara Indonesia ini, ya, hapus HGU di Bengkulu. Ah, itu maksudnya apa tuh Bang, hapus HGU di Bengkulu? Hapus HGU di Bengkulu ini. Semuanya? Semuanya. Nggak boleh lagi ada perusahaan memegang HGU. Kelapa sawit. Kalaupun maksudnya adalah untuk pertumbuhan ekonomi, nggak usah lagi kasih HGU itu ke perusahaan-perusahaan luar. Kasihkanlah ke BUMDes. Oke. Satu desa, satu BUMDes misalnya 250 hektar, 500 hektar, 1000 hektar, BUMDes itu bisa kelola kok. Kalau ada yang ngomong BUMDes belum layak, itu otakmu nggak ngajarin mereka. Apa gunanya pemerintah ngajarin? Apa gunanya PND membimbing mereka? Apa gunanya dinas perkebunan? Iya. Kan begitu kan? Dan sebenarnya kalau contoh nih misalnya, ini adalah HGU nih. Oke. Kompleks Pulau Desa. Kok kita membela perusahaan yang nggak jelas dengan rakyat? Udah tutup HGU perusahaan ini, bagilah hanya ke 10 desa ini ke HGU. HGU BUMDes A, HGU BUMDes B, kan selesai kan? Maksudnya kita ngusir perusahaan-perusahaan itu dari sini. Iya. Tetap tumbuh ekonominya kan? Iya. Cuma berganti saja kan? Kalau perusahaan itu tetap ingin bisnis, monggo perusahaan itu cukup bikin pabrik saja. Pabrik saja. Nah, nanti kontrak dengan BUMDes ini, bahwa BUMDes wajib jual buaya kan? Mereka kan clear kan? Desa tumbuh pendapatannya, warga desa pasti bekerja. Kalau ada 250 hektar misalnya, satu orang garap 2 hektar, sudah 100 lebih yang bekerja. Berarti per kakak 1 orang bisa kerja per desa. Emang masyarakatnya siap Pak untuk itu? Rakyat itu tugas kita sebagai pemerintah, membuat regulasi, mengatur, membimbing. Kalau nyuruh rakyat sih ke rakyat, lo pegawai pemerintah. Iya, betul. Kan begitu kan? Masuk. Rakyat harus siap dulu dong, lo gawe kau apa pemerintah? Masalahnya kan apa guna Disnaker melatih tenaga kerja? Apa guna BLK melatih tenaga pekerja? Apa guna dinas perkebunan membimbing mereka? Apa guna pendamping desa? Oke. Masalahnya kan gini, ketika masyarakat itu diserahkan ini lahan nih, garaplah. Lahannya bukan ke warga, ke BUMDes. Oh gitu. Oh gitu. Jadi memang regulasinya di perusahaan luar dipindahkan ke perusahaan desa. Oke. Kan BUMDes kan badan usaha milik desa, sama kayak BUMN. Jadi bukan kepemilikannya untuk rakyat. Kita cuma bagaimana mengadopsi direktur BUMDes itu seperti Erick Thohir kan gitu kan? Erick Thohir. Iya, BUMN kan. Kan begitu. Kalau pengen belajar, kita punya perusahaan negara loh, PTPN misalnya. PTPN ya. BUMN kan? Ya udah latih BUMDes tuh belajar dengan PTPN. Jadi ada BUMDes nasional apa? BUMN kan nasional, ada BUMDes kan gitu kan? Kenapa kita pusing? Kalau ada para pihak yang gak setuju dengan hal ini, itu para pihak punya kepentingan pribadi dengan mereka. Ya. Soalnya gini, biasanya kalau masyarakat dikasih HGU gitu kan, nanti ada pejabat datang, kok jual berapa itu? Iya, ini makanya bukan dengan pribadi mereka, ke BUMDes. Ke BUMDes. Oke. Ya kan? BUMDes 250 hektar, 500 hektar,
1000 hektar. Ya. Contoh misalnya Agri Sinal Utara. Dulu hampir 10.000-an hektar, sekarang 6.000 hektar. Kalau dibagi ke desa itu 500 hektar, 12 desa penyangga itu clear, nggak akan ribut. Nggak akan Desa semua garap 500. Permasalahannya sekarang Mau nggak pemerintah? Oh, dari perusahaan untuk ini ke Kalau perusahaan itu mesti dipaksa. Kalau nggak mau lepas dia. Iya. Mau menguntung mereka kan. Iya. Contoh nih, perusahaan Agri Sinal misalnya. Contoh ya, DDP misalnya. Nggak ada mereka tuh nabung di Bengkulu uangnya. Makanya kan nambah uang Bengkulu tuh kan? Iya. Iya ya. Kita kan banyak tambang, enggak? Nah. Banyak tambang. Kalau 86 HGU di Bengkulu ini uangnya taruh di Bank Bengkulu, satu perusahaan itu 10 miliar, lah 860 miliar nabung di Bengkulu itu. Oh. Tapi nggak ada kan? Coba cek Jul. Di Bengkulu Belum ada. nggak ada. Nah. Yang kedua, apakah mereka betul beli beras di Bengkulu? Enggak juga. Ya. Happy-happynya juga nggak di Bengkulu. Bahkan mohon maaf, rumah-rumah pun nggak di Bengkulu kan? Iya. Begitu. Kantornya juga mungkin bukan di Bengkulu. Iya, kantornya mungkin nggak di Bengkulu ya. Nah ini loh, jadi apa dampak untuk Bengkulu? Jakarta situ. Saya pernah sidak dulu pansus. Hampir semua pabrik sawit di Bengkulu ini terlambat bayar pajak BBM dan terlambat bayar pajak air tanah. Aduh. Jadi saya memang nggak setuju ada gunanya perusahaan-perusahaan kayak gitu. Maksudnya gini, perusahaan luar ya. Iya, iya. Tapi kalau dia BUMDes, yuk kita berjuang. Kita perjuangkan gitu ya. Orang bilang BUMDes nggak ngerti, ya kita latih lah mereka itu. Iya. Terus fungsinya ada snaker, tadi kan. Iya, iya. Apalagi nggak ada modal, lah itu dana desa untuk beli pupuk mereka tuh, beli pupuk, Iya, beli iya. pupuk, beli apa namanya itu, egrek kan. Iya, iya, iya. Untuk ininya ya, untuk Karyawan, lah kan selama ini kan warga kan kerja di perusahaan, tinggal pindah tempat kerja. Iya. Itu. Setelah itu, BUMDes ini kita bantu mereka bikin pabrik CPO mini. Pabrik CPO mini itu yang bisa memproduksi 10 ton sehari sampai 20 ton sehari itu cuman 500 juta harganya. Bank Bengkulu punya CSR 6 miliar. Iya. Artinya setahun bisa bikin 12 CPO mini. Bank Bengkulu itu. Iya. Dan jualnya lebih ini lagi kalau Udah naik harganya. naik Tinggal harga. nanti CPO mini ini memproduksi CPO jual ke perusahaan minyak dengan nilai lebih lagi. Iya. Tinggal pemerintah mencari investor membuat pabrik minyaknya lagi kan begitu. Itu udah ada contohnya belum apa BUMDes yang apa bergerak langsung? Ya belum ada karena BUMDes mau pilihan kan ada lagi lahan. Di mana sekarang desa ada lahan 210 hektar yang kosong? Nggak ada lagi. Ada lagi. Yang non HGU. Mas pemerintah tuh mesti turun tangan, mesti ekstrim. Setahu Bung Dempo, HGU perkebunan di Bengkulu itu berapa banyak? Berapa hektar gitu? Waduh. Mungkin sepertiga provinsi Bengkulu ini kan. Sepertiga. Coba Bung Benny ke Muko deh. Ya. Kayak satu pohon pun nggak ada lagi di Muko tuh sawit. Iya kan karena masyarakat Muko-Muko ini kan masih adatnya itu kan masih kayak Satu pohon pun tidak ada lagi kayu kecuali sawit. sawit semua. Sawit semua kan. Tapi bukan punya masyarakat Muko-Muko. Iya ada lah pinggir-pinggir itu kan. Oh, kecil-kecilnya ya. Tapi habis semua di Muko-Muko Iya. itu banyak dari HGU ke perusahaan gitu. Iya. Hutan lindung pun adalah mereka kan gitu kan. Nah ini kan di berita nih, konflik perkebunan di Bengkulu, Ketua Komisi 1 DPRD, Dempo Exler, katakan perhatian khusus bagi Presiden. Maka saya bilang begini, kalau calon presiden ke Bengkulu tidak berani mengatakan stop HGU jangan dipilih. Oh, Kita cari siapa calon presiden yang tegas tugas. untuk wilayah Bengkulu stop HGU. Di antara tiga itu kira-kira Belum ada. nggak ada. Makanya cari mesin baru aja gitu kan. Kan begitu. Belum ada kan yang berani kan? Iya. Saya nggak pernah dengar tuh Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar ngomong stop HGU nggak ada. Jangan tiga-tiganya itu punya perusahaan ini. Punya kita semua. Gara-gara. Kan begitu. Saya juga aneh, kok kepala daerah di Bengkulu pun nggak berani ngomong itu. Oh. Saya kan
Kok nggak ada ya kalau ada di Bengkulu nih yang membela rakyat yang ngomong sama HGU? Ya. Selalu misalnya ini kita investasi, kita sinergi, betul investasi. Tapi yang mana investasinya? Masyarakatnya juga. Ya kalau rakyat cuma dibantu dibagikan seragam SD 100 orang, wah nggak usah HGU dong gitu. Ya. Selama ini terpantau nggak CSR mereka untuk masyarakat? Nggak terpantau juga kan gitu. Nggak terpantau juga. Iya. Dari... Kalaupun ada tiba-tiba misalnya ada perusahaan A nyumbang toa masjid, berapa sih bandingannya toa masjid dengan 10.000 hektar? Nggak sebanding itu. Nah, saya rasa kalau diberikan HGU ke BUMDes, jangan kan toa masjid, aspal pun sudah dibuat oleh warga gitu kan? Iya. Kan Yang begitu. tuanya aja, masjidnya sampai kebangun gitu. Kalau sebuah BUMDes diberikan kebun sawit 210 hektar sampai 500 hektar, berarti BUMDes ini berpotensi punya penghasilan sebulan tuh 500 sampai 1 M uangnya. Dari jual biji sawit. Biji sawit ya. Loh kalau desa punya PAD 1 M sebulan loh, Ya. kan luar biasa. Ya. Nggak usah kasih CSR toa masjid, masjidnya bangun gitu kan? Dia bangun sama mereka tuh, karena berpenghasilan kan? Iya. Karena masyarakat ini kayak sampai kalau kita jalan kemana tuh ya, ke pelosok apa kabupaten apa ini kan, banyak itu orang mau masjid minta-minta di ini kan di jalan. Tapi kalau misalnya mereka punya kebun apa nih, semangat dia bangun masjid kan? Iya, bangun Ada sendiri di kan? situ, iya. Iya. Kan begitu. Jadi memang kita belum bicara ini ya, bicara keributan pidana dan lain-lain dan apa kayak Oke. gini. Maka menurutku solusinya itu saja solusinya. Bubarkanlah perusahaan-perusahaan tuh. Bubar, Iya. pergi dari sini. Pergi gitu. dari sini. Ciao. Warga yang belum punya kebun berikan plasma. Berikan plasma. Oke. Kan begitu kan? Kemana plasmanya? Kan ke BUMDes. Misal satu desa itu 500 hektar, dikelola BUMDes 210 hektar, 210 hektar lagi dibagikan ke warga-warga yang belum punya kebun. Selesai kan? Oke. Solusi apa kira-kira? Itu solusinya kan saya jadi gubernur Bung Benny. Saya kan belum gubernur hari ini kan, itu kan. Kan begitu. Serius itu? Cuma harus berani kan? Iya. Itu. Bung Dempo mau jadi gubernur karena Kalau HGU tadi soal HGU tadi kan? soal lagi Iya. Enggak, saya nanyain beneran 2024. Ini maksudnya apa? Bupati paling enak tingkat 2 tingkat 1 kan mesti berani, mesti tegas. Harus tegas ya. Levelnya kepala daerah itu bukan lagi omongan, bukan himbauan, tapi tanda tangan. Tanda tangannya. Dia punya kekuasaan dan kewenangan untuk itu ya. Karena setiap perpanjangan pengajuan namanya itu masih ada rekomendasi kepada daerah. Jangan-jangan kepala daerah nggak berani ini karena dapat. Ya makanya tadi ada apa? Ya kan? Jangan-jangan ya maksudnya menikmati. Loh, kalau BUMDes sejahtera, PAD meningkat, kepala daerah pun akan meningkat pendapatannya. Betul. Kan begitu. Kan keren kan, rakyat kita punya penghasilan per kakak 10 juta. Kan keren kan? BUMDes kan hari kan pusing hari ini. Hari ini saya lihat itu pusing tuh. Menteri PDT pusing bagaimana mereka PAD desa. Ini salah satu ya. Cuman berani nggak Menteri PDT membuat ini? Kira-kira berani apa enggak? Harus berani harusnya. Menteri desa kan itu bersurat ke BPN, ke presiden, minta HGU itu dibubarkan, kasihkan ke BUMDes. Ayo berani nggak gitu kan? Ini lagi tahun politik. Iya kan? Berani nggak gitu kan? Takut mereka nanti. Soalnya apa? Pemasukan dari perusahaan-perusahaan. Kan gampang loh. Seorang bupati itu kumpulkan semua kadesnya. Kades membuat surat dukungan rekomendasi kepada bupati untuk tidak memperpanjang HGU perusahaan A dan meminta terbagian ke desa. Bupati berhadap ke gubernur, ke presiden. Kan clear kan? Iya. Betul. Ini rakyat yang minta loh. Rakyat yang minta loh. Misalnya Pak Prabowo kan ini Menteri Pertahanan. Capres kan? Iya. Pertahanan apa pertama kali dilakukan untuk rakyat Indonesia ini? Pertahanan pangan, makan. Makan. Betul. Untuk apa kita beli nuklir, beli kapal selam kalau nggak makan?
nggak tahan-tahan. Karena pertahanan inti Indonesia itu adalah permesta, pertahanan rakyat semesta. Oke. Kekuatan rakyat. Loh, kalau rakyat nggak makan, gimana mau kuat? Ya, berarti pertahanan lapar ini. Iya. Tapi kalau semua ini diberikan ke rakyat, HGU dibubarkan, diberikan sejahtera rakyat tuh. Kalau sejahtera tuh perang kan nih untuk kayak ini. Tapi kalau kata perang kita, kau beli nuklir kami tidak kan? Kan begitu kan? Ini enak ngobrol sama Bung Depo nih, kena semua dari kan begitu. Dari pusat sampai ke bawah. Iya kan? Iya. Enggak akan ada lagi kades ceritanya korupsi dana desa. Karena sejahtera. Iya. Dan itu belum terrealisasi sampai sekarang. Kira-kira nih, apa yang mau Bung Dempo sampaikan tadi ke presiden udah, ke bupati-bupati begini. Kalau ke masyarakatnya apa deh? Kan begini, Bung. Kalau rakyat ini kan dia tuh apa kata pemerintah sebenarnya. Iya. Kan nggak mungkin rakyat ngatur pemerintah. Rakyat sudah memberikan mandat. Ya. Per 5 tahun kepada pemerintah. Aturlah kami ini. Tatalah hidup kami ini. Kami gaji, gitu kan? Ya kan? Ya. Cuman 2 keinginan rakyat tuh. 1 kesejahteraan, 2 perlindungan. Apa kesejahteraan? Kebutuhan hidup mereka itu terpenuhi. Bisa makan, bisa punya sandang, pangan, papan, bisa berobat, bisa sekolah. Ini standar. Yang kedua perlindungan. Apa perlindungan itu tidak ada ancaman secara moral maupun fisik. Kan begitu. Itu dengan rakyat dan negara kan. Yang lain-lain tuh, kalau yang lain tuh rakyat bisa mikir sendiri deh. Tapi kalau kesejahteraan dan perlindungan itu kewajiban pemerintah dan ada undang-undangnya kan begitu. Maka kita dibentuk menteri namanya ada kepolisian, ada kejaksaan, ada menteri pertahanan. Ini kan adalah melindungi rakyat, bukan mau ngobok-ngobok rakyat kan? Nah itu tuh saya kritisi ini juga Bung soal banyak konflik-konflik agraria ini secara permasalahan hukumnya ya, yang akhirnya dikorbankan rakyatnya. Nggak ada yang perusahaannya, padahal seperti seolah-olah setiap konflik itu digiring ke pidana, seolah-olah rakyat itu perusuh, rakyat itu menyuri sawit, anarkis gitu ya kan, tragis. Makanya ini lucu, ditempatkan brimob menjaga perusahaan, bukan menjaga rakyatnya. Kalau ada konflik dengan perusahaan, tangkap duluan masyarakatnya, perusahaannya belum, bahkan tidak tersentuh. Apa? Makanya memang bagus kalau ada perusahaan itu di live kan sebenarnya. Di live kan ya. Iya. Memang agak repot ini. Polri karena semenjak banyak yang live, banyak yang ini ya. Saya yakin Pak Kapolri pasti setuju tuh kalau setiap pemeriksaan BAP itu di live kan gitu kan. Terang-terangan gitu. Iya. Ngeri juga. Panggil semua bos-bos perusahaan tuh, live kan gitu. Kan begitu. Lu masa negara takut dengan pengusaha? Iya. Pengusaha kan itu undang-undang negara, bukan negara itu pengusaha. Tapi kan pengusaha juga butuh kesejahteraan dan kenyamanan, perlindungan dalam menjalankan bisnisnya. Banyak mana jumlah pengusaha dengan rakyat? Banyak rakyat kan? Maka negara tuh mesti kan memikirkan kesejahteraan rakyat. Karena rakyat itu juga bagian dari pengusaha. Pengusaha pun bagian dari rakyat. Kalau rakyat sejahtera perusahaan tuh. Kan begitu. Contoh nih, BIM itu punya pengusaha kan. Bakal laku nggak BIM kalau rakyat ini buntu? Iya, nggak ada yang kesana. Nggak ada yang beli kan? Bakal ada nggak orang nonton bioskop? Lah kalau nggak ada yang nonton bioskop, nggak laku artis-artis tuh. Siapa bayar mereka kan gitu kan? Kan begitu. Siapa yang mau beli kuota perusahaan nonton YouTube kita? Nggak ada kan? Begitu Bang Benny. Jadi kalau kita boleh menyalahkan, kalau boleh itu pemerintah salah. Pemerintah salah. Tapi konteks kita tidak boleh saling salahkan kan? Kita mencari solusi. Kan begitu. Siapa itu pemerintah? Pemerintah adalah orang yang diberikan mandat oleh rakyat per 5 tahun. Baik dia sebagai bupati, gubernur, presiden, menteri, DPR. Diberikan mandat oleh rakyat secara sah. Jadi rakyat itu pemilu itu bukan sekedar mencoblos orang, tapi itu bermandat.
Ya sudah ditentukan oleh undang-undang. Ya. Aku pilih kamu Bang Benny jadi gubernur wali kota, kalau ini tugas kamu. Kan begitu. Walaupun nggak tertulis di kertas suara kan? Iya. Dimandatkan. Jadi pertanyaan gini sering kan, lah Bung Dempo kan di DPRD provinsi, tapi kok masih aja masalah konflik agraria pada ini. Emang Bung Dempo itu bisa ngeritik aja tapi nggak bisa berbuat. Nah, jawabnya gimana tuh? Kalau saya berbuat jadi saya gubernur. Balik jadi gubernur. Iya, karena saya punya tantangan. Bisa untuk menghentikan. Iya. DPR kan tugasnya pengawasan. Pengawasan menyampaikan, menginformasikan, mengaspirasikan. Saya keliling dari daerah-daerah, sidak, menyampaikan pesan dari rakyat. Saya ke Muko, saya ke Utara, saya ke Benteng, saya ke Sudoma, saya ke Kaur, bertemu dengan rakyat yang konflik. Punya data ini saya sampaikan di rapat-rapat DPR. Saya panggil BPN, saya panggil pemerintah. Ini eksekutor siapa eksekutornya? Eksekutif. Siap aja gubernur. Kalau saya minta jadi eksekutor, jadi saya gubernur kan gitu kan? Kan begitu kan? Dibalikkan ke masyarakat lagi deh. Iya. Kan begitu kan? Iya. Sekarang rakyat mau saya eksekusi ini atau suruh mereka eksekusi? Ya. Tugas saya itu farle, menyuarakan. Saya setiap hari bersuara di koran, di online, di TV, saya suarakan. Cuma bisa bicara. Bahkan kan ini kan cuma saya lah yang punya usul HGU Depok sekarang ini. Iya, dari kemarin saya nggak ada ya apa? Dewan lain nggak ada. Ya kan? Berikan ke BUMDes. Nggak ada ya. Kan Ke begitu. BUMDes ya. Karena saya kan hampir semua saya mengeluh bahwa saya nggak punya modal. Iya. Lalu nggak perlu modal lagi di banyak sawit banyak tinggal ambil. Kan begitu kan? Benar. Oke, udah berapa menit dah? 31. Oke. Bahkan pemerintah tambah nih. Saya meyakini nih ya, saya meyakini kalau pemerintah punya kemauan, hampir setiap kecamatan yang ada kebun sawit itu BUMDes bisa punya pabrik sawit mini. Seperti stadion mini ya. Contoh nih, Bisa Bengkulu ini ada 129 kecamatan. Oke. Yang punya kebun sawit itu kan nggak semua kan? Ya. Bang Bengkulu punya CSR 6 miliar setahun. Artinya setahun itu bisa buat 12 CP mini. Ya. Setahun. Ya. 5 tahun 70 CP mini terbangunkan pada Bengkulu. Hanya dari CSR Bang Bengkulu. Ya, benar, CPU. Daripada CSR Bang Bengkulu belikan toa masjid 1 juta, karpet selembar. Mending yang Cukup produktif enggak kan? ini kan? Iya. Mending yang produktif memang. Iya. CSR itu. Dibantu sama perbankan, dibantu sama pemerintah. Hasil dari bantuan itu bisa Clear kan? Iya. CSR-nya bikin CP mini Meningkatkan untuk ekonomi BUMDes masyarakat. sama kebun sawitnya dari HGU tadi. Iya. Jadi rakyat sejahtera. Rakyat sejahtera, mall rame. Kalau Pasar PAD rame. desa itu dapat 500 juta sebulan, Ya. akan tumbuh warung baru, akan Iya. tumbuh warung lotek baru, lontong baru. Enggak gubuk-gubuk lagi, wah permanen dia kan. Iya. Kan begitu kan? Enggak usah lagi Pemda mikir beasiswa untuk anak mampu di desa. Sudah mereka sudah mampu sendiri. Saya kemarin di Palembang itu mereka ya tahu kan Bengkulu di mana. Iya. Kan. Tapi kotanya yang mana kan? Kan begitu namanya kan? Banten ya. Aduh. Bro, kesimpulan. Ya. Kesimpulannya saya sama dengan di awal tadi. Saya meminta kita tegas. Baik bupati, gubernur, wali kota, presiden, stop HGU dari Bengkulu. Bubarkan semua perusahaan itu, kembalikan ke BUMDes HGU-nya. Serahkan ke BUMDes. Titik. Gitu ya. Tidak ada tawar menawar. Cacau ya. Begitu. Kalau perusahaan tetap ingin eksis di Bengkulu, tugas perusahaanmu bikin pabrik. Ya. Kamu beli nih sawit dari BUMDes. Kan begitu. Ini pernyataannya ini besok kita ditelepon. Oi Julian, Paldo, take down itu nanti. Kan begitu dong. Perusahaannya. Ya, memang harus berani untuk suatu perubahan itu harus berani. Betul. Kesimpulan lain? Itulah hal soal HGU. Yang berikutnya ya tugas negara melindungi rakyat, bukan menangkap rakyat. Kalau ada konflik dengan rakyat, nggak mungkin rakyat itu mau mencuri sawit perusahaan kalau rakyat sejahtera. Oke. Kalau memang ini katanya mencuri. Ya.
Nggak mungkin rakyat itu mau meribut dengan perusahaan kalau perusahaan itu mau bersahabat. Ya. Dan perusahaan banyak ini nggak bersahabat. Nggak bersahabat. Bang Benny, mungkin nggak Bang Benny mau ribut sama orang kalau orang mau bersahabat? Ya enggak lah. Nggak mungkin kan? Ya. Masih gila betul orang kan? Begitu pun rakyat, mana Bukan mungkin orang itu kalau Ah. misal kayak teman makan teman. kayak gitu. Betul. Kenapa rakyat mau ribut dengan perusahaan? Karena perusahaan nggak bersahabat. Nggak bersahabat sama masyarakat. Coba dikawani harusnya kan? Iya. 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 Oke. Gitu. Ngeri ini ternyata benar. Nggak ada kena ini kan? Nanti di Rocky Gerung kan? Enggak lah. Beliau kan sebagai dewan ada hak imunitas ya. Iya. Dan itu nyatanya memang. Loh, kalau saya tidak boleh ngomong itu, bubar aja semua media-media di Bengkulu. Iya. Nggak boleh ada media di Bengkulu ini bilang. Juga bubarkan dewan nggak bisa ada Iya. nggak bisa ngomong lagi untuk masyarakat. Aduh. Kan tugas saya kan satu menyampaikan aspirasi. Betul. Ini kan aspirasi orang banyak. Betul. Oh, kalau saya nggak boleh ngomong, berarti dipangkas dong hak saya sebagai aspirasi. Iya. Melanggar undang-undang dong orang itu. Iya. Melanggar undang-undang dasar yang menutup hak dewan untuk ngomong kan gitu kan. Gitu kan. Diganti undang-undangnya, bukan bersuara, menulis gitu kan. Menulis. Saya ini salut, bukan muji ya maksudnya. Iya. Salut sama beliau ini karena memang ya Bengkulu bisa menunjukkan bahwa ada anak muda yang punya pemikiran, punya bayangan dan apa yang ya misioner untuk ke Bengkulu. Contoh begini ini tambahannya contoh. Sejak kapan APBD Bengkulu 3T? Sudah puluhan tahun 3T. Masa nggak nambah-nambah kan? Iya udah berapa tahun sih? Itu nggak nambah-nambah. Saya pernah bilang dengan teman-teman, kalau saya gubernur, PAD meningkat 2 kali lipat. Orang ketawa. Oh, kan? Kok bisa? Orang yang ketawa itu bilang orang yang tidak punya inovasi dan nggak ngerti ngurusnya. Saya bilang kan. Saya punya rumusnya. Ini tolong Kan jadwalkan begitu. lagi ya. Kita seru ini Mas. Iya kan? Iya. Oh, ini contoh. Sekarang ini 3T ya. Heeh. Kalau saya menjabat tahun kedua pasti naik jadi 3,5 T minimal. Ya. Kalau ketiga jadi 4 T dia. Itu indikator bertumbuh ekonomi. Iya. Kalau namanya ngomong pekerjaan tumbuh, kemiskinan menurun, ekonomi tumbuh, tapi nggak nambah PAD. Berarti kota. Kan gitu kan? Bisa uap kalau maksudnya. Enggak sinkron kan? Iya. Tiga. Contoh gini, Bung Benny beli mobil, Hah. Bung Benny makan enak, ngomong buntu kan nggak mungkin kan? Iya. Benar. Tapi memang lagi nggak buntu saya sekarang. Lagi nggak buntu. Nggak mungkin. Ya udah. Buktinya punya mobil, bisa makan Iya, di iya. mall. Benar. Kan begitu kan? Oke, saya setuju. Itulah. Gitu, logikanya kan? Yang ini apa? PAD itu kok nggak naik ya dari dulu kayaknya 3T terus. Kan begitu logikanya. Kita ini mesti bicara logika otak kan. Iya. Jangan bicara hati kan gitu kan. Iya. Kalau hati nggak nampak. Iya kan biasanya kalau ya masa tiap tahun 3T terus gitu. Contoh gini misalnya. Contoh logika dah. Bang Benny buka usaha warung. Ya. Kalau nggak untung pasti tutup kan? Iya itu. Kenapa masih buka? Berarti untung. Kalau untung kan pengen kembangkan lagi kan? Iya. Kalau kembangkan lagi nama aja untungnya. Iya. Nama lagi untungnya kan? Kan begitu. Benar. Itu logika sederhana aja gitu kan. Itu. Sama kayak bangun media gitu kan. Iya. Ternyata media bertumbuhan di Bengkulu ini. Padahal tahu buntu tambah aja. Jadi banyak bingung gitu. Berarti menguntungkan. Menguntungkan ya. Tapi banyak juga yang tutup. Gara-gara nggak kebagian anggaran. Karena PAD kan meningkat. Hah? Karena PAD kan meningkat. Iya 3T terus tadi. Dana medianya malah makin turun. Oke, Bung Demo. Termiskin, tertinggal, apa lagi? Terisolir. Aduh. Tapi kita bukan orang-orang yang pesimis ya.
tetap optimis bahwa Bengkulu ini punya potensi besar untuk lebih dari sekarang kata pas saya gubernurnya itu kan lipat naik PD kan gitu kan. Kan begitu. Itu kan optimis kita kan? Iya. Barusan itu bukan janji politik kan? Bukan. Itu logikanya. Siapapun gubernurnya bisa dibuat itu. Seharusnya. Siapapun gubernur itu bisa. Berarti gubernur yang sebelum berarti mungkin dia belum ngerti caranya kan begitu. Belum ngerti caranya. Begitu. Kok tiap saya nanyain kayak gitu retorikanya halus terus. Karena begini, kita tidak boleh menyalahkan pribadinya ya. Tapi ya, kebijakannya. Kebijakannya. Ya, nanti masalah berapa Oke, makasih banyak. Siap. Sekali lagi saya tertarik tuh yang kenapa PBD kita selalu PAD-nya juga kecil ya. Iya, nggak pernah naik. Kita bahas lagi sama Bung Depo. Saya terus bro. Siap. Bengkulu, bukan saya muji, balik-balik bukan saya muji. Bengkulu butuh banyak orang-orang kayak Anda. Kita makanya mesti menciptakan banyak kader. Betul. Kita nggak boleh menjadi orang yang diangkat yang paling benar, paling bagus iya. gitu kan. Tapi ya malah bagus ketika ada orang-orang, apalagi anak-anak muda bagus yang itu. Ini saya sedang komporin nih. Saya sedang komporin anak-anak muda di desa-desa, kampus-kampus untuk menjadi anak muda pemberontak. Tanda kutip, maksudnya apa? Mampu menerobos hal yang nggak mungkin. Gitu. Iya, memang harus kayak gitu. Kita ini nggak akan merdeka kalau nggak seperti yang saya tadi. Kalau kita nggak nerobos, kalem aja apa ini Belanda. Kau jangan merdeka. Iya. Kau belanja, iya. Menurut saya, ini harus tanda kutip jadi pemberontak untuk yang baik. Iya. Bila taufik ada yang bersamanya? Cukup. Ya. Bila taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.